Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali, Ustaz. Alhamdulillah. Kita ini dari channel Ngobrolku, Ustaz. Ya. Dari Solo juga. Saya mau tanya ini, Ustaz. Bangsa Indonesia sekarang katanya dia bilang NKRI harga mati, Ustaz. Saya Pancasila. Tapi setelah ada orang Islam khususnya bawa pakai kerudung, itu diolok-olok dan sebagainya. Lah gimana? Berarti rasis, Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahwa kalau kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari sononya negara ini sudah mengakui bahwa negara ini adalah negara agama. Mau tidak mau pasti mengakui seperti itu karena sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang hanya boleh tinggal di Indonesia ini adalah orang-orang yang beragama. Qadarullah, dengan izin Allah, mayoritas umat Islam adalah rakyat Indonesia. Mayoritas umat Islam adalah rakyat Indonesia di Indonesia ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dirinya Pancasila tapi benci kepada agama dalam kata petik benci kepada Islam, benci kepada ajaran Islam, bahwa inilah pengkhianat Pancasila. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa misalnya saya orang Indonesia tapi benci dengan adat istiadat Indonesia. Begitu juga kalau ada orang mengatakan bahwa saya orang Indonesia tapi benci banget dengan syariat Islam. Berarti ini adalah orang pengkhianat Pancasila. Bisa kita pastikan bahwa orang yang selama ini benci dengan Islam, benci dengan ajaran Islam, benci kepada khilafah, benci kepada syariat, inilah orang-orang yang sebenarnya anti Pancasila. Wah, gini Tat, sekarang mah ada tanyaan ini. Ini perlu masyarakat juga tahu, Tat. Ya. Ada menteri yang bilang, menteri bahkan rektor juga ada yang bilang, Ya. orang-orang bukan sembarang orang yang bilang mereka itu, ya kan, bahwa pakai kerudung itu manusia gurun, terus khilafah itu haram, tidak bisa ditujukan ke Indonesia. Nah, yang kayak gitu kan berbahaya. Padahal kita masyarakat Muslim terbesar, Tat. Ya. Kok digituan? Wah, kita harus ya gimana Tat kita? Ya. Tegas Tat kita. Ya, baik. Pada kenyataannya, ya, yang mengatakan begitu adalah orang Islam, mengaku dirinya Orang Islam. Ya. Kalau ada orang non-Islam yang benci kepada syariat Islam, kita memaklumilah karena dia tidak mengerti ajaran Islam. Tapi kalau ada orang mengaku Islam tapi benci kepada syariat Islam, benci kepada khilafah, benci kepada bahasa Arab, benci kepada orang Arab, benci kepada jilbab dan sebagainya, berarti ini muslimnya palsu. Ini berarti lebih bahaya daripada orang kafir itu sendiri. Orang kafir wajar lah mereka nggak suka syariat Islam. Tapi kalau orang Islam benci kepada syariat Islam, berarti ini Islamnya palsu, ya kan? Apalagi dia mengatakan dulu pernah latar belakangnya di pesantren. Nah, jangan-jangan di pesantren ini kerjanya tidur ya. Padahal kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning semuanya mengajarkan masalah khilafah, mengajar pada syariat Islam, mengajarkan kebudayaan Islam dan sebagainya. Jadi kita bisa pastikan orang yang benci kepada syariat Islam adalah orang yang bodoh kepada syariat Islam, dan dia itu adalah tidak hanya sekedar anti agama Islam, tapi juga adalah orang yang Pancasila juga. Anti Pancasila. Nah, gini Tat. Oke Pak, sekarang gini. Kita Pancasila berarti kan negara kita negara demokrasi, oke lah. Ya. Tapi yang menjadi masalah, apakah salah kita itu bicara tentang khilafah? Khilafah di negara demokrasi kan boleh dibicarakan, boleh didiskusikan, loh, Tat. Iya, Loh, betul. kan bicara aja enggak boleh kan, bukan kan radikal. Nah, itu gimana nih, Tat? Iya, betul. Nah, ini Ya, Tat. kalau di alam demokrasi berbicara apapun ya boleh-boleh saja, ya kan gitu. Maka yang menjadi kairan kita adalah orang yang menganggap dirinya orang yang demokrat, orang-orang yang dirinya adalah orang yang demokrasi. Tapi kalau berbicara khilafah kok benci sekali, berarti bukan orang demokrasi ya. Padahal dunia barat sekarang ini mengakui bahwa tidak ada sistem yang terbaik dalam mengatur sebuah negara kecuali sistem khilafah. Ya, terbukti ya berapa puluh abad, berapa ratus abad ya khilafah ini tegak sejak Rasulullah sampai khilafah Turki, ya gitu. Nah, tidak ada yang mengingkarin kebaikan khilafah itu. Ya.
Jadi orang-orang Barat saja mengerti bahwa khilafah itu sistem yang terbaik, ya kan itu. Nah ini kalau ada orang mengaku Muslim tapi benci kepada khilafah, berarti Muslimnya dipertanyakan, gitu ya. Ini dalam syariat ini namanya orang bodoh. Orang bodoh itu bukan orang yang tidak berpendidikan, tapi tidak mengerti hakikat Islam, itulah yang bodoh. Apalagi mengaku dirinya saya Muslim, saya taat kepada Pancasila, tapi kalau udah berbicara tentang Islam kok bencinya keterlaluan itu ya ada. Ya, Kak, ini kan. Padahal hari akhir ini kan diberitakan jelas dinyatakan bahwa Amerika saja sudah menghilangkan Islamofobia. Ya. Eropa sudah mencabut Islamofobia. Tapi di Indonesia dan Singapura terakhir itu Ustadz Awas dari